Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kurnia Ayu, NIM A1A2 18032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang PTK yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa dalam Mata Pelajaran Sejarah di kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Muaro Jambi melalui media audiovisual. Satu, latar belakang di mana pendidikan adalah segala daya upaya dan usaha untuk membuat masyarakat dalam mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Di samping itu, pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir batin, cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur. Pendidikan mampu membentuk kepribadian melalui pendidikan lingkungan yang bisa dipelajari secara sengaja maupun tidak. Pendidikan juga mampu membentuk manusia itu menjadi disiplin, pantang menyerah, tidak sombong, menghargai orang lain, bertakwa, dan kreatif, serta mandiri. Di mana dalam mata pelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran dipelajari oleh siswa-siswi di bangku sekolah. Pembelajaran sejarah sendiri merupakan studi yang mempelajari mengenai manusia di masa lampau yang meliputi segala objek melalui dari sosial, agama, seni, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui dan memahami mengenai perkembangan yang dialami oleh manusia melalui masa lalu dan dapat menjadi pelajaran berharga di masa sekarang. Pembelajaran sejarah diharapkan dapat menambah wawasan siswa dalam belajar dan menyadari akan guna dari adanya sejarah bagi kehidupan sehari-hari di masa kini dan masa yang akan datang. Di mana tujuan utama itu mempelajari sejarah adalah menumbuhkan pemahaman siswa terhadap masyarakat dan juga diri sendiri, serta proses terbentuknya bangsa Indonesia yang telah melalui proses yang panjang dan menjadi terus berproses hingga kini dan sampai masa yang akan datang. Di mana dalam penelitian ini dilakukan guna meningkatkan minat dan juga motivasi siswa dalam pelajaran sejarah. Hal ini penting dilakukan mengingat banyak siswa yang tidak tertarik dalam mata pelajaran sejarah. Hal yang disebabkan beberapa alasan, salah satunya adalah media atau metode yang digunakan oleh guru tidak tepat atau membosankan. Dalam penelitian meningkatkan motivasi dan siswa dalam pembelajaran sejarah dilakukan secara menerapkan audiovisual di mana dalam permasalahan pembelajaran, media pembelajaran kurang dimengerti atau kurang diperhatikan oleh siswa. Rendahnya minat siswa. Media pembelajaran kurang diminati siswa. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui WA grup mata pelajaran sejarah di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Muaro Jambi, di mana semangat siswa kurang dapat direspon dan video yang dikirim oleh guru melalui link WhatsApp yang mana kurangnya tanggapan dari siswa hanya ada beberapa yang menanggapi. Selain itu juga mereka terkendala oleh sinyal di mana banyak rumah dari siswa yang jauh dari dan pedalaman yang susah sinyal. 1.2 Rumusan masalah, yaitu apakah dengan menerapkan metode rumusan masalah, apakah dengan menerapkan metode audiovisual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 1.3 Tujuan untuk melihat minat dan hasil belajar sejarah dari WhatsApp grup siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Adapun manfaatnya 1.4 dalam PTK yaitu 1. Bagi siswa dan pembelajaran, di mana dengan adanya pembelajaran penelitian tindakan kelas, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran sejarah terutama metode yang digunakan dapat diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan. Menarik hasil sejarah siswa kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Muaro Jambi diterapkan yang akan meningkat. Kedua, bagi guru, di mana hasil PTK ini dapat menjadi masukan atau menambahkan wawasan dan pengalaman serta memperkaya alternatif pilihan metode pembelajaran sehingga
Guru sejarah dapat memilih atau mengkombinasikan dengan metode pembelajaran lain untuk kepentingan meningkatkan kualitas proses pembelajaran sejarah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketiga, bagi sekolah, memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa dengan memberikan informasi mengenai metode yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. Selain itu, sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional, maka sekolah akan berkembang pesat. Keempat, bagi peneliti, di mana dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau perkembangan lebih lanjut serta menjadi salah satu acuan pelaksanaan bagi peneliti yang lebih relevan. Bab 4. Tinjauan pustaka. Bab 2. Tinjauan pustaka, di mana definisi minat dan belajar siswa. Menurut Khairini 2017 menyatakan bahwa minat merupakan berbeda dengan bakat. Minat itu betul bersumber dari pengenalan dengan lingkungan atau hasil interaksi dan belajar dengan lingkungannya. Bila minat terhadap sesuatu sudah memiliki seseorang, maka ia akan menjadi potensi yang bagi orang yang bersangkutan untuk meraih sukses di bidang itu. Sedangkan menurut Gunnarsson dan dalam Khairinisa 2017, yaitu minat adalah suatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap. Sedangkan menurut Harlock dan Khairinisa 2017 itu menyatakan minat merupakan sumber motivasi yang mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka menjadi berminat dan kemudian hal tersebut akan mendatangkan kemampuan atau kepuasan dari seseorang, di mana kepuasan menurun maka minat akan menurun, dan menjelaskan tingkah laku individu terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya terhadap sesuatu. Di mana dapat disimpulkan, pendapat tersebut menyimpulkan bahwa minat adalah rasa suka dan tertarik tinggi terhadap sesuatu yang dipandang sumber keuntungan dan kepuasan dari dirinya sehingga mendorong individu berpartisipasi dalam kegiatan itu tanpa adanya menyuruh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi belajar, di mana adapun jenis-jenis motivasi belajar yaitu realistis orang yang di mana satu, realistis orang berminat biasanya lebih menyukai masalah konkret dibanding masalah abstrak. Kedua, investigatif, minat ini cenderung berorientasi keilmuan. Yang ketiga, artistik, minat membuat seseorang cenderung menyukai hal-hal yang bersifat terstruktur, bebas, memiliki kesempatan berinteraksi kreatif dalam bidang seni, musik, dan membutuhkan suasana dalam mengekspresikan sesuatu yang secara individual. Yang keempat, sosial, seseorang yang memiliki minat memiliki kemampuan verbal yang baik, terampil dalam bergaul, bertanggung jawab, suka bekerja secara kelompok, menyukai kegiatan yang bersifat berbagi, dan melatih memberikan informasi. Kelima, entrepreneurship, orang dalam minat ini memiliki kemampuan pemimpin, percaya diri, agresif, dan umumnya aktif. Konvensional, di mana orang dengan minat konvensional biasanya memiliki komunikasi yang verbal atau bagus, ketertiban, dan kegiatan yang berhubungan dengan angka. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan motivasi belajar, di mana menurut Selamat dan Setiani dalam Priasa 2015 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu jasmania yang meliputi kesehatan, di mana proses orang terganggu jika kesehatan terganggu. Selanjutnya itu faktor cacat tubuh, di mana keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Yang kedua yaitu faktor psikologis, di mana integrasi besar berpengaruh terhadap kemajuan belajar. Kedua, perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Ketiga, bakat, di mana bakat ini merupakan kemampuan untuk belajar. Jika bahan pembelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil pembelajaran lebih baik. 4. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang. Kelima yaitu kesiapan adalah kesediaan
untuk mempelajari respon atau interaksi. Selanjutnya, faktor eksternal di mana yaitu adanya faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, di mana relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. Kedua, yaitu faktor sekolah, di mana faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik lainnya, di mana disiplin sekolah juga termasuk. Adapun alat pembelajaran waktu sekolah, standar penilaian di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Dalam Rifai dan Ani 2012 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa. Berdasarkan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu atau intern dan faktor yang dari luar individu atau ekstern. Adapun cara pengukuran minat dan motivasi belajar. Yang pertama yaitu adanya angket, di mana angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Selanjutnya itu tahap observasi, di mana tahap ini diartikan sebagai teknik pengamatan dalam pencatatan serta sistematis dari fenomena yang terselidiki. Selanjutnya ada tahap wawancara, di mana tahap ini adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau pewawancara interview dan mengajukan pertanyaan ke terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu adanya media audiovisual, di mana menurut dalil dalam Arsyad 2013 halaman 27 mengemukakan bahwa hambatan audiovisual dalam memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sadiman 2010 halaman 74, media audiovisual yaitu media yang menampilkan gerak dan suara sebagai pesan yang disajikan berupa fakta maupun fiktif yang bisa bersifat edukatif maupun instruktif. Selanjutnya, menurut Daryanto 2015 halaman 87, media audiovisual adalah segala sesuatu yang mungkin sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial, di mana berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan media audiovisual adalah cara digunakan untuk menyampaikan materi atau informasi yang digunakan alat yang dapat dilihat serta didengar oleh siswa. Media audiovisual yang digunakan peneliti di sini yaitu audio yang berisi materi pembelajaran Selanjutnya itu karakteristik audiovisual, di mana 1. Bersifat linear, 2. Menyajikan visual yang dinamis, 3. Digunakan dengan cara telah ditetapkan sebelumnya dengan perancangan atau pembuatan, 4. Dikembangkan menurut prinsip psikologi atau bioforik dan kognitif, 5. Merupakan responsif fisik dari gagasan kenyataan atau gagasan abstrak, 6. Berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Sedangkan menurut Daryanto 2015 yaitu karakteristik multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, 2. Bersifat interaktif, 3. Mandiri. Dapat disimpulkan, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mengajar tentunya diperlukan proses pemilihan yang tepat untuk dapat diketahui melalui karakteristik dari masing-masing media. Adapun keuntungan dan keterbatasan media pembelajaran audiovisual, di mana keuntungannya itu dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dari dasar siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktek, dan lain sebagainya. Kedua, dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disajikan secara berulang-ulang. Ketiga, mendorong dan meningkatkan motivasi media pembelajaran audiovisual dapat membentuk sikap dan perilaku siswa. Misalnya, tayang mengenai dampak lingkungan yang kotor terhadap diare, ataupun misalnya nilai-nilai karakter dari para tokoh.
Keempat, mengandung nilai-nilai yang dapat pemikiran pembahasan dalam kelompok siswa. Kelima, dapat digunakan dalam kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok heterogen maupun perorangan. Kelima, dapat mempersingkat gambar kejadian normal. Selanjutnya itu pelaksanaan media audiovisual, yaitu di mana dengan menggunakan audiovisual dalam pembelajaran agar dapat berfungsi sebagai optimal. Satu, yaitu bahan yang disajikan harus lebih mengarah pada masalah yang dibicarakan oleh kelompok. Kedua, bahan segion hanya disajikan waktu yang tepat sehingga tidak menyebabkan terputusnya rangsangan berpikir. Penyimpanan sebaiknya mengetahui bagaimana penjalanan alat bantu. Ketiga, itu alat bantu sebaiknya mengajarkan sesuatu, tidak sekedar menanyakan sesuatu, di mana partisipasi belajar sangat diharapkan dalam situasi ketika alat audiovisual digunakan. Selanjutnya yaitu adanya tahap persiapan, tahap penyajian, dan tahap penerapan, di mana itu menurut Amir Hamzah Sulaiman dalam media audiovisual yang berfaedahnya yang kalau menggunakan telah mempunyai keterampilan yang lebih dari memadai. Dalam studi relevan, yaitu kontribusi media audiovisual terhadap minat belajar siswa kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Muara Jambi pada pelajaran sejarah tahun 2020-2021 didukung pembelajaran menggunakan landasan teori yang juga dukung beberapa hasil pembelajaran yang telah ada, di antaranya dalam jurnal yang dibuat oleh Joni Purwo, Sri Utami, Sri Atima dalam sebuah jurnal yang berjudul Penggunaan Media Audiovisual pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Menengah Pertama di Negeri 1 Pacitan, yang berisikan tentang perencanaan keterampilan guru dalam penggunaan media audiovisual pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMA Negeri 1 Pacitan. Lalu, dalam skripsi yang berjudul Skripsi Penggunaan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Fikih di kelas 7 di MTS SAPP Rodiatul Thalibin Bandung Harjo Donorajo Jepara tahun ajaran 2014-2015, yang mana dalam skripsi ini membahas untuk mengetahui penggunaan audiovisual dalam pembelajaran fikih di kelas 7. Lalu skripsi implementasi media audiovisual sejarah pemuatan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah bagi siswa SMA Negeri 11 Yogyakarta, di mana dalam penulisan ini menjelaskan dalam implementasi media audiovisual dapat diharapkan menjadi tolak ukur pemahaman tentang pembelajaran sekolah sejarah lokal dan menumbuhkan karakter siswa dalam rasa nasionalisme, patriotisme, dan kejujuran pada SMA Negeri 11 Yogyakarta. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam subjek dan objektivitas penelitian, di mana dilakukan di SMA Negeri 1 Muara Jambi siswa kelas 11 MIPA 3. Adapun tempat dan waktu penelitian itu tempatnya di SMA Negeri 1 Muara Jambi, dan penelitian dilakukan di akhir bulan Februari. Dalam prosedur penelitian,